Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Us Indri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya bahagia, senang, sehat. Bu Indri kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Semoga kita selalu semangat dalam mendidik anak-anak kita di sekolah. Baik, Pak. Kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya, di mana percakapan ini dilakukan sebelum melakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, kegiatan ini merupakan persiapan awal sebelumnya nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar kegiatannya lebih optimal dan jenengan lebih percaya diri. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi guru sekaligus untuk meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih optimal. Pak Joko, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Joko. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Pak Joko rancang untuk kegiatan pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan kepada murid itu ada dua, Bu. Yang pertama itu untuk menemukan keliling sebagai berbagai bangun datar sebagai panjang sisinya, dan yang kedua menemukan cara menghitung keliling berbagai bentuk bangun datar. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang Pak Joko hendak capai dalam kegiatan pembelajaran ini tepat ada dua ya, Pak ya. Iya, Bu. Pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Pak Joko capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini, saya akan mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman dan senang, menerapkan komunikasi yang aktif dan juga positif pada murid, membantu atau memandu proses pembelajaran yang efektif, serta melakukan asesmen dan juga umpan balik. Oh, baik. Baik, Pak, untuk area pengembangannya sudah sesuai ya, Pak ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran yang digunakan, Pak Joko dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran apa, Pak? Oh, nanti untuk strategi pembelajaran, saya akan menggunakan metode konstekstual, yaitu dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nyata untuk dihadirkan kepada anak-anak sehingga anak lebih memudah menangkap pembelajaran yang akan disampaikan. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi pembelajaran kontekstual ya, Pak ya. Kontekstual. Ya. Pembelajaran yang sudah disiapkan, kemudian sarana prasarananya insya Allah sudah bagus sekali ya, Pak ya. Kemudian kira-kira kapan Pak Joko akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah pembelajaran akan saya laksanakan besok Senin, waktu jam terakhir pembelajaran matematika, Bu. Oh, baik, jam terakhir ya, Pak ya. Baik, semoga Pak Joko dapat melaksanakan pembelajaran dengan mantap sekali, kemudian dengan sukses, memberikan manfaat yang lebih baik bagi anak-anak kita. Terima kasih ya Pak Joko untuk hari ini. Kemudian besok saya akan membersamai Pak Joko dalam kegiatan di kelas. Iya, Bu. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Panas? Panas. Kipasnya enggak ke sini, Pak. Enggak rusak ya kipas. Bapak. Pakai angin alami dari jendela. Ya, pulang. Apakah semuanya ngantuk? Ada yang ngantuk nih? Ngantuk ya? Karena ini pembelajaran matematika itu memerlukan fokus yang sangat tinggi sekali. Kita akan bermain game dulu. Ya. Apa ya? Nah, kita akan bermain sikut, sikat, sakit. Tahu? Tahu. Nanti kalian berhadapan dengan teman kalian. Hadapan dua-dua. Terus
poin. Kalau Pak Joko bilang sikut, berarti kalian pegang sikut. Sikut. Kalau Pak Joko bilang sakit, kalian pegang perut. Jadi sikut, sakit. Kalau Pak Joko bilang sikat, kalian cepet-cepetan ambil poinnya. Paham? Silakan berhadapan dua-dua. Sakit. Sikut. Sikat. Sakit. Sudah sempat belum? Sudah ya? Silakan buka bukunya ya. Halaman 51. Siapa yang di sini pernah bermain sepak bola? Pernah ke lapangan sepak bola? Lapangan sepak bola itu bentuknya seperti apa? Persegi apa? Di setiap pojoknya itu ada apa? Gawang. Bira corner ya, ini kan masuk bira ya. Kalian tahu ini atlet terkenal, namanya bukan. Tahu ini siapa? Siapa hebat ini? Ini adalah Usain Bolt. Ini adalah pelari tercepat di dunia. Ya. Dia tuh bisa menempuh lari mengelilingi lapangan ini dalam waktu 1 menit. Tercepat dunia. Ya. Ada. Ya. Jadi kalau di setiap lapangan sepak bola itu biasanya dapat di Manahan, di Mangkuharjo juga, di Istora Gelora Bung Karno itu ada. Kalian tahu ini pinggiran lapangan ini yang lari betul ini. Ini bola apa? Bukan maraton. Ini buat perlombaan lari. Pernah lari di pinggir lapangan kayak gini? Enggak pernah. Di lapangan di rumah di kampung. Lapangan di rumah kayak lapangan kawasan, lapangan kasih. Enggak pernah. Kalau pelari ini ya, yang memang tadi itu lombanya di lapangan sini, hari ini di lapangan bola hari ini ya. Itu namanya Usain Bolt, pelari tercepat di dunia. Ya, dia ini berlari itu menghubungi mengelilingi, mengitari lapangan sepak bola ini. Biasanya panjangnya itu 100 meter ya sekali ini. Berapa? Ini 2. Posisi berapa? Terus apa nih?
Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Lilis Indrastuti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Joko Sidik Purnomo, guru kelas 5C SDIT Nurul Huda Prajimantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Alhamdulillah, selamat ya Pak Joko, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Baik Pak Joko, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelumnya, apa yang menjadi harapan atau tujuan Pak Joko dari percakapan kita hari ini? Baik Bu, harapan saya melalui percakapan hari ini adalah Bu Indri selaku pemimpin penggerak itu bisa mengevaluasi saya dalam kegiatan belajar saya yang sudah saya lakukan kemarin, dan juga Bu Indri juga bisa memberikan sebuah bagi saya agar pembelajaran saya pertama itu lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak ya, ini masih proses pendidikan ya Pak saya. Berarti kita sepakati bahwa percakapan ini nantinya bertujuan untuk memberikan evaluasi dan tidak lanjut terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, agar tentunya ada peningkatan kualitas pembelajaran ya Pak ya. Kita bareng-bareng, saya juga masih seperti Pak Joko belajar bersama. Sebelumnya dapat diceritakan bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Perasaannya bagaimana Pak? Perasaan saya, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya dulu, Ya. tapi ya namanya observasi ya. Ya. Saya tentunya pertama itu merasa Tegang. Ya. Dan karena mulai dari saya itu di kelas 5C itu banyak yang aktif ya. Saya agak sedikit takut kemarin ikut di observasi, tapi anak-anak saya itu melakukan hal yang Seperti kelas saya. Jadi, Iya. tapi alhamdulillah kemarin itu anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah lancar ya Pak. Padahal jam terakhir ya Pak kemarin matematika jam terakhir, Masya Allah. Saya lihat juga anak-anaknya mengikuti dari awal sampai akhir, mengikuti dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Tadi sudah diceritakan kembali bagaimana perasaannya, meskipun deg-degan tapi sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk area pengembangan Pak, area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Pak Joko lakukan? Terkait area pengembangan yang sudah saya lakukan adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman. Jadi murid harus nyaman dulu ya. Dengan melakukan komunikasi positif pada murid dan memandu proses belajar yang efektif, serta melakukan evaluasi atau assessment dan juga memberikan umpan balik. Oh begitu ya Pak. Terkait area pengembangan. Untuk tahapan pembelajaran yang saya laksanakan itu ada 3. Yang pertama itu ada kegiatan awal. Itu biasa itu kita mengawali kegiatan dengan berdoa, terus menanyakan kesiapan anak, melakukan ice breaking karena siang-siang. Kemarin iya ada SPG-nya. Juga untuk menambah motivasi belajar. Dan yang seterusnya saya melakukan kegiatan inti. Kegiatan inti itu yang proses belajar secara inti. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi atau dan penutup dan menyimpulkan pembelajaran. Oh, baik. Kemarin saya lihat ice breaking-nya itu asik ya Pak. Sikat, sakit, sikut ya. Lucu juga. Nah, untuk area pengembangan, kemudian tahapan insya Allah sudah baik. Kemudian menurut Pak Joko, apakah dari area pengembangan yang tadi sudah disampaikan,
mungkin ada kendala atau sudah berhasil dengan baik? Kalau menurut saya sudah tetapi Iya. ada kendala. Iya. Di dalam nasional itu ada beberapa kendala yang mungkin bisa dialami mungkin juga oleh pihak lain Iya. dengan yang Iya. dialami ya. Terus itu yang pertama dalam itu komunikasi positif itu ada beberapa anak yang berkesulitan dalam melakukan komunikasi itu di kelas saya itu ada. Iya. Jelas ada. Oh iya, iya. Siapa Pak? Mas Galih? Mas Gali, Oh iya Mas, Aska, iya betul betul. kesulitan dalam komunikasi. Iya. Terus untuk melakukan pembelajaran efektif itu juga ada beberapa kendala karena kan kelas saya itu homogen. Iya. Banyak sekali yang aktif itu Iya. banyak sekali di materi Nggih, yang perempuan pun juga aktif-aktif. Iya. kami Nggih. yang jadi apa ya konsumsi saya kebanyakan lagi untuk membuat kelas itu lebih nyaman tadi ya, Iya, nyaman. nyaman ya. Oke, baik baik. Dan juga ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kita belajar karena asik sendiri dengan kegiatannya Iya. masing-masing. Ya, misalkan apa bermain sendiri atau menggambar. Menggambar. Iya, menggambar biasanya. Iya, sama Pak di kelas saya itu yang mungkin di kelas jenengan ada Mas Gali gitu ya. Di kelas saya juga ada yang sukanya menggambar begitu. Baik Pak. Untuk rencana Pak Joko untuk kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, mungkin Pak Joko tadi sudah mengatakan bahwa hal itu sudah biasa ya dialami, seperti saya itu juga mengalaminya. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah atau kendala tersebut untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Untuk mengatasi kegiatan atau masalah tersebut, itu yang pertama saya itu melakukan assessment awal terkait gaya belajar anak. Karena kan anak itu berbeda ya, ada yang suka gambar, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menulis. Iya. Jadi saya akan mengembangkan kita pembelajaran berdasarkan gaya belajar anak. Jadi ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Jadi kita akan memetakan anak sesuai dengan Gaya gaya belajarnya belajarnya. masing-masing. Itu. Nah, sehingga anak itu akan merasa nyaman karena dia itu senang, maka dia akan merasa nyaman dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh begitu, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid yaitu gaya belajarnya. Ya, kadang-kadang itu saya juga memaksakan begini Pak. Anak yang aktif seperti Asa tapi diminta untuk stay duduk, kadang-kadang kan ya kurang itu ya. Tapi sebenarnya juga mengganggu. Karena Gitu. itu ada anak yang kalau disuruh kamu tuh nggak mau, maunya sendiri. Iya. Karena seperti itu. Iya, di kelas saya juga ada itu. Baik, berarti itu adalah rencana Pak Joko untuk kegiatan pembelajaran kedepannya ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar murid sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak-anak merasa lebih nyaman tentunya ya. Kira-kira waktunya Pak, kapan Pak Joko akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Pak Joko sampaikan tadi? Tentu saja dengan waktu itu secepatnya, karena semakin cepat itu akan lebih baik. Ya. Karena itu kan terjadi dengan kenyamanan anak dalam belajar. Ya. Kalau anak nyaman, anak senang, otomatis pembelajaran kedepannya itu akan lebih masuk lagi, lebih efektif lagi, siswa aktif. Iya. Sehingga benar-benar baik. Ya, tentunya nanti insya Allah hasil belajar murid pun bagus ya Pak ya. Ya. Baik Pak Joko, semoga nanti perubahan dan perbaikan yang Pak Joko rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana dan murid-murid akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Saya menunggu cerita dan kabar baik dari Pak Joko. Terima kasih ya Pak Joko ya. Iya, Bu, sama-sama. Oke, baik. Bentar. Ada closingnya? Ada ininya enggak? Iya, Pak. Nanti tak editnya lagi ya. Iya. Sekali.
Demikian rangkaian supervisi akademik pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Joko dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.